Shalom, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan pelajaran Sekolah Sahabat kita sudah memasuki pelajaran yang ke-12 dengan judul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Dan ayat intinya terdapat di dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa kemurahan dan kebaikan diri sendiri akan menyelamatkan kita. Karena hanya kebenarannya, karena kebenaran Allah lah yang dapat melayakan kita menerima berkat dari janji kemurahannya. Saudara-saudara, kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk mendapat keselamatan. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menasehati dan berjanji di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-7, ini pelajaran kita yang sahabat lalu, dikatakan di situ, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada janjinya. Dan pada saat kita mempercayai Allah sepenuhnya, pada saat kita bergantung pada kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, kita akan menerima semua pertolongan daripadanya. Sahabat ini, saudara-saudara, kita dapat melihat lebih banyak tentang kebenaran agung sebagaimana yang dinyatakan dalam tulisan Nabi Yesaya di kitab Yesaya. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami sangat mengharapkan kuasa Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Dan dengan demikian kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Efek Dosa, berdasarkan Yesaya pasal 59. Saudara-saudaraku, pelajaran sahabat lalu, khususnya di dalam Yesaya 58 ayatnya yang ketiga, bangsa itu, bangsa Yehuda bertanya kepada Tuhan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Lalu di pelajaran sekarang, Yesaya 59, khususnya ayat yang pertama dikatakan, secara tidak langsung, sekali lagi saya mau garis bawahi, secara tidak langsung, di situ menyatakan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaannya adalah mengapa kita berseru agar tangan Tuhan menyelamatkan kita, namun kita tidak diselamatkan. Mengapa kita berseru kepadanya, namun Ia tidak mendengar. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah sanggup menyelamatkan dan mendengar. Tetapi mengapa Dia tidak melakukannya? Dan ayat yang kedua menjawab mengapa Allah memilih untuk, dalam tanda petik, mengabaikan umatnya. Bukan karena itu merupakan keinginannya, tetapi karena yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah ialah segala kejahatan kita. Di ayat ini, saudara-saudara, di Yesaya 59 ayatnya yang kedua, kita dapat melihat salah satu pernyataan yang paling jelas dalam Alkitab sehubungan dengan efek dosa terhadap hubungan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran. Bukan karena dosa sanggup mengusir Allah dari kehidupan kita, tetapi dosa mengusir kita dari Allah. Saudara-saudara, Kejadian 3 ayat 8 merupakan contoh bahwa dosa sesungguhnya adalah penolakan akan Allah. Dosa adalah di mana kita berpaling daripada Allah, daripadanya. Dan dosa bukan saja berpaling dari Allah, tetapi hasil dari tindakan itu, hasil daripada tindakan dosa itu menyebabkan orang berdosa menyimpang lebih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, dosa memisahkan kita dari Allah, bukan karena Allah tidak mau menjangkau orang berdosa, tetapi karena dosa yang menyebabkan kita menolak tawaran ilahi bagi kita. Jadi, saudara-saudaraku, sangatlah penting
agar kita tidak mengizinkan lagi dosa merasuki kehidupan kita. Pelajaran penting hari Minggu, pelajaran penting yang pertama, mengapa Allah sepertinya mengabaikan permohonan umatnya. Saudara-saudaraku, Allah sesungguhnya tidak mengabaikan umatnya. Tetapi oleh karena efek dosalah yang memisahkan kita dengan Allah. Pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Siapa yang diampuni? Berdasarkan Yesaya 59 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, Yesaya 59 menghadirkan gambaran yang mengejutkan tentang masalah dosa. Namun kabar baiknya, Alkitab juga memberikan harapan penebusan. Untuk memulainya, pertanyaan pertama adalah, berapa banyak di antara kita yang berdosa? Berapa banyak? Saudara-saudara, Alkitab sangat tegas dalam hal ini. Kita semua telah berdosa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, penebusan tidak dapat didasarkan atas ketidakberdosaan. Tidak bisa. Namun penebusan itu harus didasarkan pada pengampunan. Di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20 dan juga ayatnya yang ke-23, Rasul Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berdosa. Jadi, hanya karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Lalu yang berikut, kebanyakan orang berpikir bahwa pertanyaan di dalam penghakiman adalah siapakah yang berdosa? Tetapi itu bukanlah pertanyaan yang perlu ditanyakan. Sebab, sekali lagi, karena semua orang telah berdosa. Jadi tidak perlu ada pertanyaan siapakah yang berdosa. Sebaliknya, pertanyaannya adalah siapa yang diampuni? Sesuai dengan judul pelajaran kita, pelajaran hari Senin ini. Siapa yang diampuni? Saudara-saudaraku, Allah bersikap adil ketika Dia mengampuni mereka yang memiliki iman di dalam Yesus. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-26. Jadi, faktor penentu pada hari penghakiman adalah siapakah yang menerima dan tetap menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14, di situ dinyatakan bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Tetapi bukan berarti perbuatanlah yang menyelamatkan kita. Karena jika demikian, maka Roma pasal 4 ayat yang ke-14 mengatakan itu akan membatalkan iman kita. Jadi saudara, perbuatan kita di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-18 menyatakan, perbuatan kita menyatakan apakah kita telah sungguh-sungguh diselamatkan. Jadi perbuatan kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Pertanyaan berikut, saudara-saudara, mengapa perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita? Saudara-saudara, perbuatan adalah perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan. Dengan demikian, pengalaman orang Kristen yang benar, artinya perbuatan orang Kristen yang benar, adalah pengalaman atau perbuatan di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditujukan melalui atau ditujukan akan penurutan kepada hukum-hukum Allah. Saudara-saudara, pada hari penghakiman, Allah menggunakan perbuatan sebagai bukti bagi ciptaannya. Dan bagi orang yang telah bertobat, perbuatan hidup mereka dikuatkan oleh kuasa Kristus dan juga kuasa Roh-Nya yang kudus. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, saudara-saudara, siapakah yang diampuni Allah pada hari penghakiman? Yang diampuni Allah pada hari penghakiman adalah orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus, di mana perbuatan hidup mereka dikuatkan oleh kuasa Kristus dan juga kuasa Roh-Nya yang kudus. Kita lanjut pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Seruan Universal. Berdasarkan Yesaya 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, prinsip dan harapan apakah yang kita dapat lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, prinsip
dan harapan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 adalah tentang pembebasan Allah kepada umatnya. Dengan sebuah gambaran di mana Allah sanggup menciptakan terang dari kegelapan. Dan itu menunjuk kepada penggenapan utama, yaitu keselamatan melalui Kristus. Lalu saudara-saudara, di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ketiga, di situ ada pertanyaan juga saudara, kepada terang siapakah bangsa-bangsa dan raja-raja datang? Kepada siapakah bangsa-bangsa dan raja-raja datang? Saudara-saudara, itu pastilah Sion yang dilambangkan sebagai seorang perempuan yang disebutkan di pasal sebelumnya, yaitu di Yesaya 59 tadi, ayatnya yang ke-20. Jadi saudara-saudara, manusia yang tinggal di dalam kegelapan akan datang, akan ditarik ke Sion. Mereka akan ditarik oleh terang kemuliaan Allah yang telah terbit atasnya. Itu tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 60 ayatnya yang ke-2. Tetapi saudara-saudara, meskipun Sion adalah Yerusalem, penekanannya adalah pada penduduknya, orangnya, dan bukan daripada lokasi ataupun kota tersebut. Karena ayat-ayat selanjutnya di dalam Yesaya pasal 60 ini mengembangkan tema yang diperkenalkan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yaitu bangsa-bangsa di dunia ini ditarik menuju Yerusalem, ya, ditarik menuju kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang diberkati karena kemuliaan Allah hadir di sana, hadir di tengah-tengah penduduk Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah memiliki sebuah maksud universal pada saat Dia memilih Abraham dan keturunannya, demikianlah perjanjian Allah melalui Yesaya berupaya membawa bangsa Israel kembali kepada ketentuan universal yang pernah menjadi milik mereka. Sebagai perwakilan Allah yang benar, bangsa Israel bertanggung jawab bukan hanya pada atau bagi diri mereka, tetapi juga bagi dunia. Mereka menerima orang-orang asing yang sedang mencari Allah. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 56 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Mengapa? Sebab Yesaya 56 ayat yang ke-7 di situ dikatakan sebab rumahnya akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikian juga saudara-saudara dengan gereja Masehi Advent hari ke-7, bahkan lebih khusus bagi saudara dan saya secara pribadi untuk menyampaikan seruan universal ini. Saudara-saudara, pelajaran penting yang ketiga, pelajaran penting hari Selasa, seruan universal apakah yang Allah nyatakan untuk semua umatnya? Saudara-saudara, seruan universal itu adalah supaya umatnya menarik semua bangsa untuk melihat kemuliaan Allah. Pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul Tahun Rahmat Tuhan. Ini terdapat di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-2. Saudara-saudara, siapakah yang berbicara di dalam Yesaya 61 ayatnya yang pertama? Saudara-saudara, yang berbicara adalah Mesias. Kenapa Mesias? Karena di dalam ayat ini dikatakan Roh Allah ada padanya. Dan orang itu katanya adalah orang yang diurapi. Itulah sebabnya yang berbicara di dalam Yesaya 61 ayat 1 ini adalah Mesias. Di mana Roh Allah ada padanya. Dan Mesias adalah orang yang diurapi oleh Allah. Di mana di ayat 1 itu juga dikatakan bahwa dia, orang yang berbicara ini, Mesias ini akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Lalu memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan juga kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Lalu di ayat yang kedua, saudara-saudara, sesuai dengan judul pelajaran hari Rabu ini dikatakan, di ayat 2 itu berbicara tentang tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Di mana Mesias yang berbicara tadi di dalam ayat 1 ini, yang diurapi sebagai raja dari keturunan Daud, seorang pembebas, dia mengumandangkan tahun khusus rahmat Allah. Di mana Allah memerintahkan bangsa Israel
untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus, yaitu tahun yang ke-50 itu, yaitu tahun Yobel. Ini berarti saudara-saudara bahwa orang-orang yang telah dipaksa menjual tanah leluhur mereka atau orang-orang yang menjadi hamba supaya dapat bertahan di masa-masa yang sukar, mereka akan menerima kembali tanah dan mereka akan dibebaskan. Kita bisa lihat ini bagaimana tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel itu di dalam Imamat pasal 25 ayat 25 sampai ayat yang ke-55. Dan tahun Yobel ini dimulai ketika apa? Ditiupnya sangkakala, ditiupnya trompet pada hari pendamaian. Imamat 25 ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, tahun rahmat Tuhan dalam Yesaya pasal 61 ayatnya yang kedua juga seperti tahun Yobel yang ada di dalam Imamat pasal 25 tadi, tetapi itu bukan sekedar perayaan saja yang sama seperti di dalam Imamat pasal 25. Tetapi tahun rahmat Tuhan yang ada di dalam Yesaya 61 ini diumumkan langsung oleh Mesias, Raja Pembebas itu. Di mana dia mengumumkannya pada saat dia menyatakan dirinya melalui sebuah pelayanan pembebasan dan pemulihan. Di mana pelayanan daripada Mesias ini jauh melampaui batas-batas yang ditentukan di dalam Imamat pasal 25. Ya, seperti tahun Yobel tadi, hanya dibebaskan tanahnya, dibebaskan dia dari statusnya sebagai budak. Tetapi tahun rahmat Tuhan di Yesaya 61 ini lebih daripada itu. Dan di situ dikatakan bukan saja dia mengumumkan kebebasan kepada yang tertawan, dia juga menyembuhkan yang patah hati, menghiburkan yang bersedih, dan membawa pemulihan. Lebih lanjut dikatakan sebagai tambahan kepada tahun rahmat Tuhan di Yesaya pasal 61 ini, dia juga mengumumkan hari pembalasan Allah. Hari pembalasan Allah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu, bagaimanakah tahun rahmat Tuhan itu yang ada di dalam Yesaya pasal 61. Tahun rahmat Tuhan itu lebih dari tahun Yobel. Kenapa? Karena Allah menyatakan pelayanan pembebasan dan pemulihan pada hari pembalasan Allah. Kita lanjut pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Hari Pembalasan Allah. Ini masih dalam Yesaya pasal 61 ayatnya yang kedua. Tadi di pelajaran hari Rabu terakhir dikatakan semua pemulihan, semua pembebasan itu akan terjadi pada hari pembalasan Allah. Saudara-saudaraku, di tengah semua kabar baik Mesias di dalam Yesaya pasal 61 ini, tetapi Mesias ini yang berbicara di dalam Yesaya pasal 61 ini juga mengumumkan pembalasan, hari pembalasan Allah. Pertanyaannya, kapankah nubuatan itu digenapi? Atau kapankah hari pembalasan Allah itu? Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus di Nazaret, Yesus yang adalah Mesias di Nazaret, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-19, Yesus membaca Yesaya pasal 61 ini. Di mana di sini dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Lalu di ayatnya yang ke-21, di dalam Lukas pasal 4 itu, Mesias pada saat dia membaca, dia berhenti dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dia berhenti sampai di situ, dia tidak melanjutkan tentang hari pembalasan Allah sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 61. Saudara-saudara, Yesus sang Mesias itu dengan sadar menghindari pembacaan kalimat selanjutnya di dalam ayat itu tentang hari pembalasan Allah kita. Kenapa? Karena hari pembalasan itu belum tiba. Tetapi tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Makanya di ayat 21 itu dikatakan pada hari ini genaplah nas yang dia bacakan. Lukas pasal 4 ayat 21 tadi. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 24, Yesus menyampaikan prediksi kepada murid-muridnya bahwa penghakiman ilahi akan datang di masa depan. Dan dalam Yesaya 61 ini, hari pembalasan Allah ini adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh
Nabi Yoel di dalam Yoel 2 ayat 31 dan juga Nabi Malaki di dalam Malaki 4 ayat 5. Jadi hari pembalasan Allah itu adalah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan itu akan digenapi saat Kristus datang kembali untuk membebaskan planet bumi ini dari ketidakadilan dengan menaklukkan musuh-musuhnya serta membebaskan umat sisa yang tertindas. Sebagaimana dinyatakan di dalam Wahyu pasal 19 dan juga Daniel pasal 2 ayat 44 dan ayatnya yang ke-45. Jadi saudara-saudara, meskipun Kristus mengumumkan permulaan tahun rahmat Tuhan, puncaknya ada pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yaitu Yesus akan memberikan pembalasan. Yesus akan memberikan upah kepada setiap manusia. Saudara-saudaraku, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita memahami persepsi Allah yang penuh kasih dengan Allah yang menjanjikan pembalasan? Ingat tadi, di dalam Yesaya pasal 61 ayat 2 itu ada tahun rahmat Tuhan, tetapi ada juga hari pembalasan Allah. Bagaimana kita bisa dapat memahaminya? Saudara-saudaraku, meskipun Yesus mengatakan agar kita memberikan pipi kiri kita kepada orang yang menampar pipi kanan kita, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39, di ayat lain di dalam Matius pasal 8 ayatnya yang ke-12, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Meskipun hamba Tuhan Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15, agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 hamba Tuhan Rasul Paulus mengatakan, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya dari surga dengan api yang menyala-nyala, Yesus atau Mesias, dia akan mengadakan pembalasan bagi mereka yang tidak mau mengenal Allah. Jadi saudara-saudaraku, hanya Tuhanlah yang dengan hikmat dan rahmatnya yang tidak terbatas itu dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Ya memang agak sulit kita dapat memahami antara kebaikan Allah, rahmat Allah dengan pembalasan Allah. Tapi ingat, hanya Tuhanlah dengan hikmat dan rahmatnya yang tidak terbatas dapat membuat keadilan, ya kemurahannya dan juga penghakimannya atau pembalasannya. Oleh karena keadilan dan pembalasan manusia selalu datang dengan semua kesalahan dan kelemahan dan selalu tidak konsisten. Itulah agak sulit bagi kita dapat memahami keadilan, kemurahan dan juga penghakiman ataupun pembalasan Allah. Jadi pelajaran penting hari Kamis, pelajaran penting yang terakhir, pertanyaannya adalah kapankah hari pembalasan Allah itu? Kapan hari pembalasan Allah itu? Saudara-saudara, hari pembalasan Allah itu terjadi pada saat Kristus datang kembali untuk membebaskan dunia ini, untuk membebaskan planet bumi ini dari ketidakadilan dengan menaklukkan musuh-musuhnya serta membebaskan umat sisa yang tertindas. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah menaruh kemurahan-Mu, tetapi Allah juga yang membalas segala kejahatan yang telah kami lakukan. Biarlah dengan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perbuatan kami, kehidupan dan perbuatan kami ini boleh dikuatkan oleh kuasa Kristus dan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, tolong memberkati kami semua, umat-umat Tuhan di zaman akhir ini. Terpujilah nama Bapa, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.